تكريم مولد سيدي ولد عبدان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل في صوركم يا أهل الكرم ويا أهل الباطن ويا أهل التوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syarif, terlebih khusus guru kita bersama Al-Habib Shofie Abdul Rahman Ba'bul, yang mulia para tuan-tuan guru, tutuhan-tutuhan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat hadir bersama kita dari kepolisian, hadir pula pembakal kita, kepala desa kita yang tadi menjemput kita. Ya Masya Allah, dalam masuk ke sini liwat menyeberangi dua sungai. Hari Fajr melihat dari jalan kita pantun hati-hati. Alhamdulillah dibawa oleh Allah sampai ke sini. Hadirin hadirat yang Allah hormati, yang Allah muliakan, mudah-mudahan sahabat yang hadir mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang dari tempat ini melainkan berdaan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Efeknya buat ini, efeknya buat harus sampai. Hadirin sekalian yang Allah hormati rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hari ini dikumpulkan ada di dalam masjid yang mulia ini untuk bersama-sama ikut merayakan miladnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di satu tempat itu dibacakan maulid Nabi, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dhalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makan wa amrahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan. Tidak ada daripada satu rumah atau masjid atau tempat biasa kayak sekolahan, kantor, pondok, majelis, pasar, quri'a fihi maulidun Nabi, di situ dibacakan maulid Nabi. Seperti tadi kan dibacakan maulidul Habsyi. Maka ketika dibacakan maulid, malaikat itu kumpul di tempat pembacaan maulid. Apa malaikat berkumpul? Mereka berkumpul memintakan ampun kepada yang memiliki tempat acara maulid. Jadi kalau maulid ada di rumah, maka ampun rumah dimintakan ampun oleh malaikat. Maulid ada di masjid, yang ikut andil dalam membangun masjid semuanya dimintakan ampun oleh malaikat. Dan Allah Ta'ala memberikan, meratakan rahmat dan ridhonya kepada mereka-mereka yang terkait ikut andil dalam perayaan maulid Nabi SAW. Nah ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita berkumpulan hari ini, apa yang disambat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti jadi kenyataan lawan kita beritaan. Amin ya Rabbal alamin. Nah hadirin sekalian, patokan hidup kita mulia dunia sampai akhirat itu tergantung kepada Nabi Muhammad SAW.
Semakin kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, semakin mulia keberadaan kita di mata Allah. Semakin dekat hubungan kita kepada Nabi Muhammad, semakin mulia kedudukan kita di hadapan Allah. Siapapun jenis makhluk hidup ataupun mati, apabila ia berhubungan lawan Rasulullah, pasti jadi mulia. Pasti dia. Ini suatu keniscayaan, suatu kepastian. Bila ia berhubungan lawan Nabi, pasti jadi mulia. Coba kita lihat contoh makhluk hidup. Kenapa kita berada ini jadi mulia? Kenapa ya? Karena kita ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Hubungan di mana? Di antaranya hubungan kita antara beliau dengan kita sebagai umatnya beliau. Sambatannya kita ini umat Nabi Muhammad. Karena sambatannya kita ini umat Nabi Muhammad, lalu akhirnya kita jadi mulia. Lebih diperhatikan oleh Allah ketimbang umat yang lain. Umat lain karena diberiakan masuk surga, kecuali kita dulu masuk surga. Hukum diringankan Allah Ta'ala kesan kita. Coba biar lihat hukum orang bahari zaman Bani Israel itu. Zaman Bani Israel, selain daripada umat Nabi Muhammad, hukumnya berat-berat benar. Baju bila tapai tahi mantong. Ngerti lah tahi mantong? Tahi ayam. Baju tapai tahi ayam. Kata kawan kita pas-pas, nang mana takanan najis itu wajib digunting. Itu bahari zaman sebelum umat Nabi Muhammad, zaman sebelum Nabi kita Muhammad. Sedangkan umat Nabi Muhammad kadang itu hukumnya. Umat Nabi Muhammad bila pakaian terkena najis, cukup hilangkan benda najisnya, hilangkan warnanya, hilangkan baunya, cuci dengan air yang suci lagi mensucikan, kawan dipakai pulang. Ini hukum untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan hukum untuk umat yang lain, badan ya, kayak begunting bener, digunting karena najis. Jangannya kita kayak itu karena keguntingan ya. Bayangkan, usia karena cicir KKP, berarti sini kan digunting. Ya. Kayak Pak, kan waras lagi salawat begunting situ. Ada waras lagi. Bertambah-tambah lagi untung kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa kita mulia? Karena kita berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ini contoh tentang hidup. Kenapa habaib, bubuhan Habib, bubuhan Syarifah jadi mulia? Karena darah daging Habib dan Syarifah bersambung langsung kepada Nabi Muhammad. Kenapa bubuhan Sidin mulia? Karena bubuhan Sidin ini darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Mulia aja dia, dimuliakan orang. Bahkan alam semesta ini jadi aman karena berkat adanya habaib dan syarifah. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Mereka keturunan Nabi Muhammad itu menjadi pengaman ada di muka bumi. Beliau inilah yang menjadi sebab aman di muka bumi. Buatnya bubuhan Habib kan ada lagi bisa kiamat hari ini. Buat syarifah ada lagi kiamat hari ini. Tapi untung waya ini masih ada habaib. Kalau disyukur bagian Habib aku masuk ke sini untung benar. Dulu kan disuruh ke sini kan mungkin sanggup. Kan mungkin belum sanggup karena bisik mulut karena melawan. Kalau Habib Sofi gak ada. Pas aja sini masuk ke sini. Kalau mulut kan awak awak. Di mana ke sini mana ya benar. Lagi ini gue nyari sing. Mulai kayaknya satu jalan mobil. Ada bersama pengamat yang lagi pai dalam mobil. Ada di bawah. Mari kawan. Udah ini tak lupa kau pulang. Dia jodoh sekali sama Mustafa barang nak. Udah itu lebih kira lagi. Bukan untuk menolak untuk dakwah kepada Allah, bukan.
karena bisi ulun kada mampu, itu aja alasannya. Bisi ulun kada mampu. Kalau ulun paksakan terus-terusan, ulun yang KO, pasti banyak hati yang terkecewakan. Jadi ulun sekali sebatas cukup asal ada aja memulakan ulun pinta kaina mengkawin dengan lagi kita bisa ulun ini jujur anom misalnya di awak anom, tapi ternyata ulun sudah ada mengidap penyakit yang cukup berat. Maka dari itu ulun kepedalaman ulun kurangi sudah banyak ini, ulun kurangi masuk. Nanti sekali sebatas sudah ramai. Kelihatannya dia awak anom, dia dikira awak anom itu bakal sehat, tapi ternyata berpenyakit juga. Sudah berpenyakit. Allah ya Rabbal. Bahkan waktu dicek semalam, ginjal sudah mulai gangguan. Ginjal sudah mulai gangguan. Ya itu maksudnya kawan. Intinya ngalami manusia bisa jadi, bisa mati. Itu aja. Kalau anom aja lo barangnya, anom aja tapi berpenyakit kalah dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu dalam berpenyakit. Seorang anom ini berpenyakit kan, minimal kata-kata begini. Orang Tuhan dari ini punya sungai kasih hak benar. Wah ini harap panggilan ya, panggilan nih. Nasib dia kalau gitu. Ya Allah. Kenapa habaib dan syarifah jadi mulia? Karena beliau-beliau darah dan ginjal langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini contoh dan hidup. Sekarang kita lihat yang mati. Benda mati tapi jadi mulia karena berhubungan dengan Nabi. Contohnya apa? Benda mati yang berhubungan mulia karena Nabi. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu. Sejarahnya Hajar Aswad itu batu dari surga, dari jenis yakut tapi berwarna putih. Bahari namanya Hajar Abyad, Hajar warna putih. Karena nama Ucup ini kebanyakan dosa, pas dari kita dosanya, hilang batunya jadinya. Lalu dikenal dengan sebutan Hajar Aswad. Kenapa orang berambut mengucup Hajar Aswad? Karena Hajar Aswad disentuh dan dikecup oleh Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Umar itu berkomentar, wahai Hajar Aswad, jikalau ikam kada dikucup oleh Rasulullah, aku kada macam umat mengucup ikam. Kenapa orang berambut mengucup Hajar Aswad? Karena Nabi mengucup. Kenapa ini dirambutakan orang mengucupnya? Karena Nabi yang mengucup permulaan. Karena ini berhubungan dengan Nabi, akhirnya ini jadi mulia. Nanti biar bilang ke Makkah, orang berambut mengucup Hajar Aswad. Mudahan dia belum ke Makkah, segera ke Makkah. Berambut biar orang mengucup Hajar Aswad. Anmut tadi lanjang di atas itu pasti dah. Orang di bawah ini kada bisa mau ini dekat dulu. Makanya biar tuh anak mengucup Hajar Aswad tuh panding bisik-bisik. Bakajal itu mah antri bagus-bagus. Jangan mengucup Hajar Aswad banyak itu orang. Tanda dalam dosanya banyak itu orang daripada mengucupannya. Jadi itu dia. Jangan ada mengucup Hajar Aswad, mengucup Hajar Aswad tapi nyakiti orang. Membawa tusuk gigi. Jadi bila ada orang mahali, kau cocoknya. Itu nyakiti orang karena itu dosa nyakitinya lebih gatal daripada mengucup Hajar Aswadnya. Jadi ya. Jangan kayak itu. Kita mau ucap Hajar Aswad nang bujur-bujur aja kada banyak jadi orang. Nah yang kita lihat kenapa Hajar Aswad berambut kurang mengucup? Karena dia diucup oleh Nabi Muhammad. Lalu jadi mulia karena ia berhubungan dengan Nabi. Padahal benda mati tak ada benda hidup ada. Benda mati tapi berhubungan dengan Nabi akhirnya jadi mulia. Siwak benda mati ya, tumbuhan hidup baik, cuma kan hidup kayak kita. Siwak ini dari kayu arok namanya, kayu al-arok. Ini di Arab banyak banget. Kenapa ini dicari orang di seluruh dunia?
Dan dicari orang begini, jauh orang kampung kayu sugi, desan sugi, nah menyimak gigi. Kenapa ini dicari orang di seluruh dunia? Karena ia dipakai oleh Nabi kita Muhammad. Nabi itu menyikat giginya pakai ini. Sehari kan ada Vexoden, Sensoden, Ciptaden, Dinding, itu ada. Nabi pakai ini, getahnya ini menyehatkan dari gigi. Siwa, kenapa orang mencari ini? Berharga ini bila dijual karena ia dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Jangannya Nabi pakai kayu galau namanya biar. Tapi kan Nabi pakai ini, pakai arok, kayu arok. Ini yang dicari orang. Siwa ini halus sebenarnya, tapi rancak tadi tinggal HP kenal, tapi tak bawa terus. Siwa halus, tapi tak tinggal terus. Siwak ini salah satu senjata kita di akhir zaman. Karena syaitan paling benci kepada orang yang meletakkan siwak ada di kantongnya. Bahkan sebagian itu supaya ingat ada dan dia di telinga. Siwak. Kalau orang berani dia rokok di telinga. Ada kita ada siwak ada di telinga supaya ingat. Nah, bahkan orang hendak mati itu dia. Orang hendak mati dari Habib Salim Syautiri. Orang hendak mati itu bagus di siwak. Karena siwak itu merupakan salah satu penyebab roh mudah keluar. Kada tapi sakit berkat di siwak. Jadi biar bila terdapat orang sakarat, seiko mental tindakan di telinga la ilaha illallah. Seiko menyiwak di mulut, seiko baca yasin, seiko baca arah tu. Lakasan sini mati. Tapi masuk lakas ini nyaman matinya. Itu tapi buat kada hendak baca kaki sini mati kada. Ayo lakas aja disiwak lakas mati. Supaya mudah lalu ada sakit waktu Israel mencabut nyawa. Ada lebih dua siwak. Ada lah Pak. Dede. Dalam dua siwak tuh. Dede. Dan orang berjual ke sini. Dede ni. Jangan takut dari aku bukan siwak. Namanya menjual di 20.000 saja. Malaran, kali 100 saja 2 juta. 20.000 sebidak kali 100. Berarti 2 juta cair tidak. Tak dagang kali. Ya. Nukar gue siwak enak nukar siwak tuh 3 hari buang atau seminggu buang atau paling lawas dia Habib Muntir sebulan siwak habis itu buang kayak ini. Ikan siwak mulai datang haji sampai 10 tahun menjadi kita sepi di rumah jualan. Ada banyak di masjid. Datang seekor gusul, datang seekor gusul, banyak benar berkah tidak. Siwak keijaban hukumnya makro, kecuali mengambil berkat, bakas tuan guru, bakas habib kan makro, itu sama pada jabat, keijaban, di masjid pacol di tasbih bila ada di masjid berjalan pacol keluar. Kalau banyak anunya itu rumahnya. Kalau pakai siwak maka mulia karena ia dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memakai lalu dicari orang. Kenapa batu akik maka dipakai orang? Batu akik Rasulullah menyuruh kita pakai batu akik. Paling bagus batu akik itu akik Yaman. Akik Yaman, sedikit sakit banyak nyaman. Akik Yaman. Disuruh kita pakai akik jam Rasulullah. Orang pakai akik itu di antara fungsinya iyan bil faqra, menolak kefakiran. Jadi orang pakai batu akik karena mau miskin. Karena mau miskin itu.
Membantu lebih apa saya? Jangan rapi, jangan kira membantu ini membantu. Ini kan lagi membantu. Bantu itu mulai zaman Rasulullah disuruh apa? Kenapa akik maka dicari orang? Karena Rasulullah menyuruh. Dan di dalam akik terkandung keberkahan supaya ada fakir yang memakainya. Ia berhubungan dengan Nabi lalu dicari orang lain. Akik Yaman itu warnanya kalau dalam film ada 4. Ada warna putih, ada warna hijau, ada warna hirang, ada warna habal hati. Akik Yaman. Cari asli bentuk, jangan bentuk sintetis. Asli, kalau berkah benar. Nah, biar bila misal bila Habib Sofi itu langkah beromong jadi pun sedikit. Kita tukarkan akik Yaman. Pun di Makkah itu kan kayak orang berjual di cuma pun biar ada hubungan pembantuan, ada tahu betul asli makada. Ulu rajin bila ada orang itu tak konon ahli bentuk, asli bentuk makada. Orang ahli bentuk itu melihat kita tahu kan bentuk. Lalu dia pengen melihat dia orang tahu dah. Mungkin karena ada ahli ini, dia pengen kata asal bentuk benar ada. Kita ada ahli. Kenapa bentuk akik maka mulia? Karena ia berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ya bagus ya. Pakai bentuk akik itu bagus. Ya. Sama Yakut. Yakut itu kan jadi mulia karena namanya Yakut bersanding dengan nama Nabi Muhammad. Ada kalau syair kayak ini kan. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi karena sama seperti manusia, ibarat batu. Nabi Muhammad yakut, manusia yang lain batu biasa. Lalu yakut ini jadi perhatian orang karena antara nama yakut dengan nama Nabi Muhammad ada kaitan. Lalu dicari orang yakut ini pun macam-macam warnanya. Kayak Hajar Aswad tadi batu yakut tapi asalnya putih. Coba kebanyakan yakut di wadah kita yakut warnanya kuning. Bagus pakai batu yakut biar habib kita bila pakai batu yakut itu satu berwibawa, dua menarik rezeki. Jadi biar kamu usaha tuh bagus pakai batu yakut supaya para rezekian ada penyalan. Berdagang, bertoko, pakai yakut. Sekira-kira orang ringan hati apabila dia kalau ada seorang, pakai yakut. Bagus, pakai batu yakut. Jangan bimbingan, pakai cincin juga. Makanya pakai yakut atau pakai kalung dia dipakai yakut. Bagus. Sekira para rezekian menarik rezeki. Dia hendak hidup para rezekian kapan nyalan dah? Hendak hidup para rezekian kapan nyalan dah? Benar tak para jekian. Orang para jekian ini nasib masing-masing bang. Ada namanya para jekian, ada nasa ikir, ada nasa sadar, ada nang sugi lakas, ada nang satangah sugi, ada nang saparapat sugi, ada nang bebayai sugi, ada nang ada sugi-sugi. Macam-macam tak? Karena jekian ada sama bang. Dia tahu lah cari orang manusia itu gimana? Tahu kan? Tahu kan ada cari orang manusia? Tapi ke sholat. Gimana hati tangan telapak tangan hati? Tuh angkanya 1/8 jujur lah. Jujur kan? Di telapak tangan kanan masing-masing. Tangan kanan orang bicara gue. Gimana hati? Tuh 1/8 jujur kan? Jujur kan? Nah, coba biar hati angka satunya. Ini hendak mengetahui lihat itu ciri orang berduit itu ada. Hati angka satunya. Angka satunya mengarah kemana? Ujungnya tuh arahnya kemana? Bila mengarah ke jari tengah, ujungnya tuh mengarah ke jari tengah. Itu ciri orang Pan, pemalu. Ciri orang Pan. Bila tengah-tengah adalah tengah-tengah adalah
bagus bidian pangkalan tangan. Bidian misi sifat pemalu bagus benar. Karena pemalu itu adalah hiasan seorang wanita. Ada loh kok, nama pemalu kok. Ada lah kata-kata lah. Ada. Ini ada. Itu ciri orang Payupan. Apabila angka 1 ujungnya mengarah ke jari telunjuk, ujungnya mengarah ke jari telunjuk, itu ciri orang pandustaan. Nama pandustaan berbeda ya. Untuk tengah orang. Adalah apabila angka 1-nya mengarah ke tengah-tengah antara jari telunjuk dan ibu jari, katakanlah sini lah, katakanlah di sini antara telunjuk dan ibu jari, angka 1-nya ke sini arahnya, ini ciri orang pangoler. Biar bakal laki jadi apa telapak tangan jangan tak kasih kok jangan diambil laki pacar menyanyi seorang kita lingkar luar kayak ada dan kediam menjauhi kita mau tambah bini kalau orang pengoler bahaya aja juga bisa menghabis para kiri salamari sekalinya bersuci saking pengolernya itu maka orang pengoler ini kan kawanannya biasanya pemberat membaca aja, karena mana utang juga ada. Karena di kursi kamu utang belanja. Sekali kamu berduduk sama aja, angkat kamu ada utang. Gak apa halus ukurannya XXL. Jangan dibayangkan. Kurang pemberan. Lebih dari sini di pemberan. Apabila angka 1-nya mengarah ke tengah-tengah antara jari telunjuk dan jari tengah, maka ini ciri orang mencapai duit arus. Adalah untuk kaki yang menunjukkan ada. Nah tangannya tangan situ atau angka 1-nya tangan situ adalah bujur adanya main duit taras. Anak buah untuk ya tangannya tangan situ angka 1-nya dasar duit harus dia bayar baru ini duit harus dia bayar. Nah ini pembawaan mulai dalam parut dalam yang pakai kalau dia dinyatai pakai spidol itu aja udah mau itu bawaan asli mulai dalam parut kemana arahnya tangan dia itulah pencirian hidup dia diantaranya yang bisa dibaca. Ayo ulun doakan naik tangannya angka 1-nya kakak tengah-tengah antara telunjuk dan jari tengah mudahan sugih nang taka lain pun mudahan sugih ini kan dia sugih ini mudahan itu nanya mah dia kan sugih kan miskin kan oh pasti itu orang normal mudahan udah ada kita mulai miskin di berbagai itu wali kalau kan pasti ada sugih berada tapi kadang-kadang dunia kita ini bisa mulai kita penyelan apa di antara yang kita penyelan sembahyang tak tinggal terus para media sembahyang tinggal kabinet ibadah itu disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim di antara nama-nama kerajaan itu Muruk Salawar berdiri. Bila muruk salawat itu harus baduduk paling gak ada badangkak. Gimana badangkak yuk awak ada menawak lama badangkak awak juga kawan. Berduduk muruk salawat itu berduduk dahulukan masuk ke kanan dan masuk ke kiri.
Borong tapik kayak itu juga berduduk, dahulukan masukkan baris kanan, ajar baris kiri. Itu orang joget kita hari-hari ini. Ulun tetap dan jujur dia borong salawat, borong tapik berdiri ke berdudukan. Bertentangan dengan isi kita. Dan mulai hari ini Pian jangan berdiri lagi, cari posisi duduk. Kecuali darurat. Darurat itu contohnya di WC. Takutan kalau mau pindah berduduk-duduk karena najis, nggak usah berdiri. Jadi situ. Lah, mulai hari ini janjilah borok salawat, borok tapik, bado. Yang akan enggak. Atau nama ulah hidup karena para jadian K7 menyangkut kulit bawang. Kulit bawang itu jangan disangkut. Baunya mengganggu orang lain. Baunya itu mengganggu orang. Kulit bawang, dia buang aja ke tempat sampah. Dia buruk soalnya. Buang aja di tanah, jadi bubuknya kok dibakar. Kenapa ada bau dengan bisa? Biar pahit baunya, pahit liwar. Ya, jangan dibendang lah. Buat pembawangan. Jadi dia bau yang bau lagi. Nggak bau yang buang ke tanah ini jadi bubuk, bisa luput, pahit di bawahnya. Apalagi nama olah hidup kepanjialan, laba-laba di rumah kada bisa dibuangin. Ganang lawak, apa bahasa sini? Gendang lawak, sarang laba-laba. Di rumah tuh dibuangin, buang ini sarang laba-laba. Jangan kada dibuangin di rumah. Bila rumah banyak sarang laba-laba, raja ini tidak mau naik. Panjialan. Atau rumah yang kada mau para jadian itu rumah yang pernah terjadi di dalamnya ada perzinahan. Ada berdekat ya di rumah. Lampah raja ini hendak naik ke rumah. Banyak yang menghalangi raja ini datang ke sujudnya. Nah makanya kita tuh hidup menuntut ilmu supaya paham. Syukur ada majelis. Syukur ada orang hakam berceramah. Syukur ada tuan guru hakam menyampaikan ilmu. Ayo mengaji. Jangan tuan guru datang dilalui. Apa cara perkumpulan di masjid itu majelisnya lalu warah. Jangan turuti Rasulullah idza maratum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman surga, mampir di tempat tersebut. Sehingga itu orang kadang ada sini dilalui lalu hidup banyak kadang kadang bapak kadang dalam tahunnya gara-gara kadang mengaji. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi benda-benda mati sekalipun mulia karena ini berhubungan dengan Nabi Muhammad. Sekarang kalau kita ingin mulia, maka dekatkanlah diri kita kepada Nabi Muhammad. Semakin dekat hubungan kita kepada Nabi Muhammad, maka semakin dekat kemuliaan kita kepada dekat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin parah lawan Rasulullah, makin mulia di hadapan Allah. Makin parah lawan Nabi, makin mulia di hadapan Allah. Bagaimana wahai kita menuruti sunnah Nabi. Nabi pakai siwak, ayo kita pakai siwak. Nabi kemana-mana bawa minyak harum, ayo kita pakai minyak harum. Jangan minyak harum rejak gawil. Nanti rejak gawil. Lah hendak tulak penggawil kau dah minta pang rejak gawil katanya. Ada pemuda lalu manukah itu sunnah Nabi dituruti bagaimana? Nabi bisa bercelak mata, ayo kita turuti juga bercelak mata. Khususnya agak guring supaya mata kita kada berpenyakitan. Nabi memakai apa misalnya, pakai kopiah, oleh suara, kita mau kopiah. Nabi pakai izar, pakai tapih, kita bertapih. Nabi pakai gamis, kita turuti. Nabi pakai gamis sekali atau tiap hari bisa. Nabi pakai imamah, kita turuti imamah.
Tapi di benua kita sesuaikan keadaan. Walaupun imamah itu sunnah, karena di benua kita anggapan orang bila wali ke imamah atau orang alim. Jangan juga-juga sawan kahaulan ke imamahnya. Usia tukang mimpin tahlil kadang-kadang haram. Maksaudnya awak. Jumat sunnah ke imamah, tapi mungkin nama amalkan di ujung-ujung dia. Jika ada Jumat ke imamah bujuran ribar, pas hati sikit takut. Apa ada palang bulannya dia juga dari situ imamah naik ke atas. Awak ada semua dua baik dong. Makanya wadah kita disesuaikan keadaan. Silakan kita mengamalkan sunnah imamah ke. Kemudian memang awak di tengah umum ada bapak, tapi bukan ada kawan. Dia amalkan dia pas sorangan. Sembahyang duha kah, sembahyang tahajud kah di rumah sorangan ke imamah. Ada apapun tahu aja segala-galanya. Umat dia begini, kiai mana lagi nih? Naik kamu mulai, aku nama amalkan sunnah Nabi. Nah, imamah Nabi berselendang juga kita. Ulut ini berselendang bahan dulunya, bahan bila takanan ada yang berselendang bahan ada juga. Nabi pakai tongkat. Al-asa syiarul mu'minin kata Rasulullah. Tongkat itu syiarnya orang beriman. Anu katuha disunatkan bertongkat. Kenapa disunatkan? Karena tongkat ini mengingatkan bahwa kita hidup ada kuat. Kita hidup ada kuat. Sekuat-kuatnya kita tetap mati ujungnya. Jadi tongkat mengingatkan kita kepada kematian. Apalagi sunnah 40 sunnah bertongkat. Sunnah bertongkat. Maka bertongkat ini aman. Bila ada tanduk, bom langsung. Bila ada tiga macam-macam, bom langsung ya lah. Tongkat. Apalagi tongkatnya bagus. Misalnya tongkat apa? Ulin mana misalnya dipakai. Nah, ini ulin mana? Ulin tidak ada mau kan? Allah ulin mana? Ulin mana bagus? Ulin tak berikan manangnya, lainnya kalah. Latihan nanti dia tunggu di sorangan ulin mana? Bagus, kita menuruti Nabi sedikit demi sedikit. Tiap hari banyak bersalawat, tiap hari banyak membaca sejarah Nabi. Wah ini yang namanya dia mengenai sejarah Nabi. Ada artinya lewat langsung, ada jadi HP. Kadang-kadang orang berceramah, tapi hati-hatinya di HP ini ceramah. Dengarilah ceramah ulama-ulama yang sepaham dengan kita. Ada ulama nama lenceng, ada nama lenceng. Nama lenceng itu apa ya? Agak hukum, nama lain. Contoh misalnya maulid dipadahkan kada boleh, tahlilan kada boleh. Nah itu melenceng ngarannya. Jangan lupa karena itu kita pilihlah ulama-ulama yang sudah artinya si ini sama jalurnya dengan ulama-ulama kita baru. Itu lagi tahu paham aja kan? Paham apa ada sebenarnya yang terkait dengan Nabi Muhammad, mau benda hidup maupun benda mati, makhluk hidup atau makhluk mati, bila ia berhubungan dengan Nabi pasti jadi mulia. Maka bila kita hendak hidup kita berharga, hidup kita mulia, dekatkanlah hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Di masjid kawal menjadi wasilah dia dekat dengan Nabi Muhammad. Jangan masjid jongkok menerima yang ini. Coba datang ke masjid, umpat berjamaah. Itu senang Nabi Muhammad melihat. Jangan masjid datang orangnya pakai lalu 5 tahun dia kau mau berdiri di sini subuh sorangan kaos. Amok kau sesekali kau memutar lagu dangdut di masjid naik. Mau dan kau bila jam 4 subuh mutar mau amar mengaji dada. Kamu puncaknya sudah kau misalnya kau putar lagu kita Sugiarto aja sudah. Cukup saja 2 kursi, jangan tambah kursi lagi di dalam rumahku ini. Kau putar kau di pencorok, kubur orang kampung di tanah. Apa kau jebol kau muda?
masjid, stop ya kau, jangan mereka jangan kumpul, ada kembali kah? Rajin yang kau mencorong melampung, mengaji dan dia dan datangnya. Sekali undang diputarakan di masjid sekampungan datang ke masjid. Dikirakan yang kau kumpul aku bertemu kan? Jangan kau muat bener, curahan hati kau tahu lah. Oh ya kau mau menghadap masjid harus sorangan harus. Ini bisa masjid ini jadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Pak Bu, supaya kita berharga di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah, kuatkan hubungan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sinilah kau sampaikan kita minta halal dan semuanya hadir panjang umur, sehat afiat, diruskan rezeki halal, kabul badan hajat, mana tahu mudahan lakas lunas, mana belum kawin mudahan lakas kawin, mana belum isi anak mudahan lakas isi anak, kalau sudah isi anak mudahan anaknya berada salihin salihah, mudahan kita berada selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman meninggal membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang insya Allah kita bertamuan lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Amun umur kita panjang mudahan rancak mimpi Nabi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahan lakas tulang haji. Sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang sebelum mati mudahan sudah jadi wali. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang mudahan diizinkan kawin lagi. Berbagi itu indah kok. Berbagi itu indah boy. Nah, siap berbagi kok. Berbagi itu indah boy. Berbagi itu indah. Apa gerakan yang melarakan tuh Pak? Memalarakan lu mana? Hah? Memalarakan masa kabur gitu ya kemaharat berarti. Seputih-putihnya orang kan gitu tatap memalarakan gitu. Begitu nyaman kada banyak lagi sandangan. Jadi hari-hari pakai murah kita bagi 3 kali bisa minggu udah syukuran. Meringankan beban, siap berbagi kok. Ya Allah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Tapi kalau ada kamar mandi di rumah ini. Itu kan sumur di ladang. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung merpati, burung belibis, burung pelatung, burung menggurak, burung bantio. Nah inilah jenis-jenis burung. Demikian ini yang saya sampaikan, mudah kawan diambil manfaat, kawan mengamalkan. Hari ini walaupun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.